Setiap kita akan mati. Tapi kita tidak tahu kapan kita akan mati. Karena ini adalah perkara gaib. Namun suatu kepastian yang akan terjadi pada setiap yang memiliki jiwa. Mungkin setelah sholat subuh kita mendengar pengumuman di masjid-masjid. Mungkin beberapa saat yang lalu kita membaca broadcast di media sosial. Ada saja yang meninggal. Teman kita kah? Saudara kita kah? Tetangga kita kah? Dan akan datang suatu saat nanti yang disebut dan disebar namanya adalah nama kita. Dan kita harus siap-siap. Karena tidak ada orang yang mengetahui kapan ia mati. Ada orang yang baru selesai dari olahraganya, lalu dia meninggal dunia. Ada orang yang sudah menyiapkan koper untuk sebuah keberangkatan yang dia sudah siap bekalnya, yang dia sudah pesan tiketnya, dan dia sudah berada di atas pesawat. Ternyata perjalanannya di atas pesawat itu adalah perjalanan kematian. Ada yang keluar dari rumahnya minta izin. Dia lihat wajah istrinya, dia lihat wajah anak-anaknya. Namun tatkala kembali, ternyata dia kembali dengan dibawa oleh ambulan. Karena tidak ada yang mengetahui kapan, di mana, lalu bagaimana. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Luqman ayat yang ke-34, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia lakukan esok. Kita hanya bisa berencana, besok kita ingin kajian. Namun qadarullah, niatan itu tidak sampai karena Allah Subhanahu wa taala lebih menetapkan dahulu ajalnya untuk kita. Sehingga kita tidak hadir. Kita berencana di hari libur kita akan rekreasi dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Akan tetapi ketetapan Allah sudah datang. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan diusahakannya besok. Apa yang akan terjadi pada dirinya besok, tidak ada yang mengetahui. Dia hanya bisa berencana. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seorang sudah menyiapkan tempat dia akan dikuburkan, tapi ternyata yang masuk ke dalam lubang itu bukan dia. Karena tidak ada yang mengetahui di mana dia akan meninggal dunia. Bagaimana dia akan meninggal dunia. Dan seseorang itu diwafatkan dalam kondisi sebagaimana dia biasa melakukan kegiatan dan rutinitasnya. Ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Ada seorang polisi yang dia bertugas di jalan raya. Dia lalui, dia jaga lalu lintas dan seterusnya. Kemudian dia merasa bosan. Tadinya dia membaca Al-Quran, tadinya ibadah dia jalankan, namun lama-kelamaan dia bosan. Lingkungannya yang merubahnya. Pada akhirnya dia terbiasa dengan nyanyian-nyanyian dan musik. Pada suatu hari dia melihat ada kecelakaan. Kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Dan dia bersama dengan teman satu tugas. Mereka berdua segera menuju tempat tersebut. Satu di antara penumpangnya sudah meninggal dunia.
tinggallah satu lagi yang dalam proses hitungan dia akan meninggal dunia. Maka temannya berusaha untuk mengajarkan kepadanya kalimat tauhid, mentalkinkannya la ilaha illallah. Sembari dibawa ke rumah sakit, ditalkinkan la ilaha illallah. Dan ternyata yang keluar dari lisannya hanya nyanyian-nyanyian. Tatkala dia bernyanyi dalam rasa sakitnya, sementara sang polisi tadi mentalkinkan kalimat tauhid yang Nabi SAW mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dan ternyata laki-laki ini sepanjang jalan ketika ditalkinkan dengan la ilaha illallah, tidak bergerak lisannya untuk mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya dia mati dalam kondisi su'ul khatimah, dan kedua polisi ini hanya terdiam karena tidak bisa terucap dari lisannya itu kalimat tauhid. Sejak saat itu, polisi yang bercerita ini mengatakan, sejak saat itu saya berubah. Saya berusaha untuk menghindari yang namanya musik, tidak lagi mendengar. Karena suatu peristiwa yang terjadi di depan matanya nyaris dia tidak bisa melafazkan kalimat tauhid disebabkan karena kebiasaannya. Mulailah hari-harinya dia rubah. Kemudian sepekan, sebulan berjalan, terjadi lagi kecelakaan. Ada seorang pemuda yang dia mengalami mogok. Mobilnya mogok, kemudian dia turun. Pada saat dia turun ke belakang, maka terlintaslah mobil dari belakang itu menabraknya. Dalam kondisi demikian, dia berusaha untuk mendatangi pemuda tadi. Dia sudah mendapatkan pelajaran sebelumnya, yaitu mentalkinkan orang yang dalam kondisi sekarat. Pada saat dia hendak mentalkinkan, mencoba untuk mentalkinkan, ternyata pemuda ini tengah membaca Al-Quran. Tengah membaca Al-Quran, dia pun terdiam. Dia hendak mengajarkan kalimat tauhid, ternyata pemuda ini menganggap biasa saja. Dirinya terluka parah, tapi lisannya bergerak untuk membaca kalimat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Sepanjang jalan dia baca sampai menuju rumah sakit, dan dia pun meninggal dunia. Lalu dikabarkanlah, dicari identitasnya. Ternyata pemuda ini adalah pemuda yang saleh, yang tujuannya itu untuk mendatangi rumah neneknya dengan membawa oleh-oleh dari rumahnya. Dan keluarganya sudah mengingatkan, jangan pergi sendiri. Tapi dia katakan, tidak, aku akan berangkat dan aku akan isi menuju rumah nenek itu dengan membaca Al-Quran, dengan memurojah Al-Quran. Dan inilah yang dilakukan sehingga dia mati dalam kondisi membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung di akhirnya. Jadi orang yang terbiasa melakukan amalan-amalan soleh, berharap amalan yang soleh itulah yang menjadikan dirinya pada saat itu dia meninggal dunia. Karena tidak ada yang tahu kapan dia meninggal dunia, di mana dia meninggal dunia, bagaimana dia meninggal dunia. Karena ini merupakan perkara yang gaib. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, semua akan mengalaminya. Dan ketika kematian ini datang, tatkala kematian ini datang, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menundanya walaupun hanya sesaat.